Tahun pertama tadi, biasanya kan kita ngeliat EVOS ini ngedropnya di map atas, tapi udah turun ke daerah Sentosa dan Sentosa juga kosong. Tadi di round pertama itu dari gue nih kayak ngeliat untuk segi resource senjata, EVOS itu udah lebih kaya. Lebih kaya, hanya saja dia tuh ketika pengen nabrakin si Farang, ditungguin sama si Lot pergi, tapi dia ragu untuk nembakin Farang. But it's okay, totally okay, karena placement mereka tadi masih bagus untuk round pertama. Dan kali ini EVOS-nya malah ada di dalam bayang-bayang tim dari Minoros yang udah terus membuntuti mereka, dan juga Lot masih ada di area drop point mereka di area crossroad Bang Skylar. Oh my god, ini bakal berbahaya banget. Sementara itu kita bakal beralih sedikit, ada dari V Gaming yang sudah bertemu dengan Vivo Cage, satu tim yang sudah berhasil mendapatkan buya di round pertama. Ternyata sudah terpick off 2 orang sekaligus, di mana seorang Fantan kali ini sudah benar-benar sangat mengerikan, sudah langsung terjepit di sana. Sementara itu di lane sisi Iko Dudes sudah mulai tergerak down dan menyisakan seorang Koja yang bakal coba untuk kabur dan menyelamatkan placement point untuk teman-temannya, sang last man standing kita. Sementara itu EVOS Divine di kejauhan sudah mulai tergerak down satu persatu. Ombak juga sudah berhasil di-secure kali ini. Oh my god, bukan awal yang baik untuk di start, tapi gua rasa tentunya masih ada harapan karena masih ada yang hidup. Betul, ada koin, ada revival spot, tetapi sampai sejauh ini dari play-in sampai ini round ketiga kita di grand final itu belum ada satupun tim yang pakai revival spot. Hanya saja dari vending machine dengan penggunaan coin itu sendiri. Dan di sini gua ngelihat emang EVOS ini tuh kayaknya nggak mau rumah mereka itu diambil, sehingga mereka lebih coba untuk melakukan fake kepada tim Minoros, walaupun hasilnya itu fatal. Enggak, menurut gua tadi kalau dari segi turunnya aja, lawannya EVOS itu udah turun duluan. Udah sampai duluan di daerah sebelah kanan, yang dimana EVOS tetap mau turun di sana tapi mereka mengalah agak sedikit ke sebelah kiri. Dan gua rasa ketika mereka sedang melakukan looting, mereka masih belum terlalu siap karena notabene lawannya sendiri udah drop duluan di posisi rumah bulan sabit tuh, karena bentuk mouse house itu kan agak bulan sabit, ya. Dan mereka udah dapat senjata duluan dong. Otomatis EVOS yang lagi looting itu pasti udah dibayang-bayangin seperti yang lu bilang tadi. Dan di sini gue sangat gue takut banget nih dari posisi EVOS Divine itu sendiri. Selain dari sebelah kanan mereka itu kan, kalau kita lihat dari map itu ada Minoros ya. Di sisi kiri juga ada Lot. Lot ini gue benar-benar merhatiin Lot ya, ketika mereka berada di area purgatory seperti ini. Lot itu minim banget untuk rotasi ketika mereka ada di area purgatory. Masih zona pertama mereka belum terlalu banyak coba berpindah, masih ada daerah crossroad, tetapi ini gue ngepredik pergerakan mereka pasti akan masuk ke daerah bibir pantai atau rumah ayam di dekat zipline menuju ke area madhouse itu sendiri. Oke, memang kenapa lu udah sempat melihat pergerakan mereka seperti itu ya? Udah gua amatin. Berarti mereka nggak terlalu menggunakan rotasi dengan jarak yang sangat jauh juga ya? Betul. Oh, oke. Dan sementara itu, teman-teman kita dari EVOS yang terculik satu persatu sudah mulai dihidupkan kembali, tentunya dengan resource yang seadanya. Sementara Koja kali ini masih coba untuk, oh my god, Koja please no. Jangan ke sana Koja. Jangan Koja, karena ada Farang di sana. Iya, kayaknya dia ngedengerin kita deh. Waduh. Nih, gue udah deg-degan nih. Deg-degan seri. Karena kalau sampai sejauh ini kita ngelihat itu placement dari Eko ini cukup bagus, dan cerdiknya dia udah mulai mundur. Nah, ini yang menjadi bahaya banget, yang tadi sempat gue mention juga Abang Skylar. Ada di area atas, tetapi bagusnya daripada EVOS berhasil mengunci satu player, walaupun juga di belakang sana Merkos 500 tumbang. Bion juga berhasil dibokongi kembali, mencoba untuk melakukan indernya, tetapi Totem Timer berhasil diaktifkan kembali. Dapat oleh Bion. Mereka kali cukup bagus, tetapi masih belum selesai. Masih ada satu orang kembali. Bakal ditekan senjata, tetapi Bion juga tidak cukup kuat untuk memenangkan pertempuran di depan sana Bang Skylar. Wow, nice try Bion. Udah menyusahkan, setidaknya hampir 2 orang terkena down. Tadi momen ketika Bion lagi coba nembakin ke orang yang ada di jembatan, sebenarnya itu bakal menjadi sangat krusial kalau dia bisa dapetin orang tersebut. Karena itu bakal menjadi satu concern lagi untuk lawan yang berpikir untuk menyelamatkan atau berpikir untuk melakukan ending terhadap seorang Bion. Bakal ada dilema di sana. Tapi sayangnya memang dengan senjata yang gua rasa Bion paling jarang pakai, akhirnya nggak terlalu presisi aimnya seorang Bion tadi ya.
Karena Woodpecker. sebelumnya kita lihat gimana seorang Bion itu menggunakan senjata jarak jauhnya di round sebelumnya connect semua senjatanya, Pak. Betul, gue setuju. Terlebih lagi ini apa ya, penempatan time turn dari lawan itu emang kayaknya Bagus tepat banget. Bagus banget. Bagus banget. Dia ngelihat nih, ini kayaknya pasti bakalan maju. Dia sempat masang badan dulu nggak sih? Betul, Kalau kita lihat tadi sempat masang badan, tetapi emang si Bion itu langsung nembak. Ketika itu keluar itu benar-benar mendelay tembakan daripada Dion. Walaupun dia punya glow lagi yang ada, tapi nyatanya Minoros ini tuh ketika satu orang udah ke pick off, nih informasi dari teman yang lain itu bagus. Itu udah cukup sekarang. Coba lu majuin aja karena itu cuma ada 2 orang di depan sana. Kesempatan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan juga gua ngaplos banget untuk EVOS, dia langsung cepat untuk berpencar agar tidak tusun. Bayangin kalau dia jadi satu di tempat itu. Wah. Karena memang dari segi resource juga harusnya masih pas-pasan semua. Mereka Betul. baru bener-bener dihidupin gitu kan. Dan kita bakal beralih sedikit Azuri ke Yap. daerah Brasilia kali ini. Ada attack all round yang bakal bertemu dengan seorang tim Flash dari Brian dan juga Hoisang head to head kali ini, di mana dari attack all round sendiri sudah tersisa 3 orang aja, sementara tim Flash seorang Shin sudah mulai mendekat, masih lengkap 4 orang. Attack all around menjadi kill leader di round pertama dan kali ini mereka sedikit kesulitan menghadapi ambush attack dari teman-teman tim Flash. Tim Flash. Dan kalau gua rasa ini teman-teman dari Attack All Around langsung ngecamp di area Brasilia ya. Yes. Brasilia rumah 7 atau Seven Hills. Biasanya gua ngelihat mereka itu ada di rumah 13. Ketika rumah 13 juga di sana kan kita lihat ya, ada EVOS Phoenix langsung bertahan. Gua kenal banget gameplay dari EVOS Phoenix ini, mereka tuh langsung ngecamp di area situ. Contoh nih, mereka turun di daerah rumah Brasilia 13 nih ya. Yes. Mereka tuh nggak pergi langsung kemana-mana tuh, nunggu aja dulu di situ, santai dulu aja, mau musuh perang apa enggak kayak lu bodo amat. Yang penting gua santai dulu, placement gua dulu. Dan ini emang terbukti dari sisi sebelah atas Brasilia rumah 7-nya udah peperangan terjadi dan bahkan ada culik-menculik nih. Dari Tim jarak Flash- yang cukup jauh juga ya tadi. Iya, setuju. Dan gue cukup sepakat dengan apa yang lo bilang. EVOS Phoenix ini punya satu ciri khas yang dimana mereka pastinya tapi bakal ditahan terlebih dahulu walaupun di luar ada zona merah, tapi tidak menjadi halangan dan juga rintangan untuk tim Flash. Komit langsung ke arah depan dan berhasil menumbangkan 1 orang lagi dari attack all around. Wah, ini artinya Attack All Around udah digeser banget nih. Udah. Dari drop point mereka. Dari tempat mereka ngeholding ini seutuhnya diambil sama tim The Flash. Yeah. Dan juga mereka 1 orang tadi gua nggak ngeliat tuh kemana. Hanya ada 3 orang di sini. Udah keculik 3, tetapi 1 lagi berhasil ngamanin poin mereka. Sampai sejauh ini tim The Flash udah mendominasi untuk di daerah Brasilia. Dan juga ini kan masih zona kedua ya. Tadi juga 1 orang si Bloody bukan Brody. Oke. Bloody ini ya udah diculik sama 1 player dari EVOS Phoenix. Yes. Ini kalau sebenarnya itu bisa aja EVOS Phoenix kalau pengen masuk ke daerah rumah 7, tetapi mereka udah kayak bodo amat aja sama peperangan terjadi. Mereka cuman fokus dengan drop zone mereka aja dan bagaimana caranya mereka benar-benar stay di sana dan juga bertahan di daerah mereka. Gue cukup sepakat dengan yang lu bilang. EVOS Phoenix ini punya satu trademark di mana mereka kalau bermain di tengah zona mereka nggak bakal bergerak kemana-mana. Iya. Mereka bakal stay di situ sampai benar-benar zonanya berpindah, baru mereka bakal pindah. Dan Betul. kalau nggak ada yang ngusik dan nggak ada kesempatan untuk menjadi orang ketiga, mereka nggak bakal gerak juga. Dia menghindari banget tuh peperangan Menghindari diri. banget, yes. Peperangan diri sampai ke mid mereka benar-benar menghindari hal itu. Karena kalau sampai mereka memaksakan itu bakal terjadi sama kayak round pertama tadi. Tapi kita sedikit pindah nih Bang Skyla ya. Yes. Ada V-Gaming juga dengan Was dari Mena yang akan berjumpa. Ada klub kali ini bakal coba untuk mendistraksi. Ada beberapa damage yang bakal diberikan, tetapi dari Was Dolly harus terjatuh dari si sebelah kiri. Ada backup fire dan agak sedikit mulai turun temponya, walaupun begitu saja 1 orang daripada V-Gamingnya berhasil di ending terlebih dahulu, bersembunyi di balik bebatuan, tetapi masih bisa terlihat. Dan juga 1 player tersisa dari V-Gaming masih bersembunyi, tidak cukup aman dan tidak cukup tenang. Teman-teman dari Was sekarang Fasto mundur sebentar lagi masuk ke area mereka Bang Skyla. Yes, sementara itu V-Gaming 1 orang bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Mr. 05 baru aja di revive dan langsung diprediksi posisinya dan diketahui oleh teman-teman dari Loud, yaitu seorang Kronos. Sementara itu V-Gaming
Gaming bakal coba memberikan perlawanan di mana seorang Genius bakal menjadi satu kesulitan tentunya. Sementara itu MCP kali ini dari Farang bakal bertemu dengan teman-teman dari Iko di mana tembakan sudah mulai dirasakan. Iko sedikit kesulitan dengan resource yang sangat minim kali ini. FF Indo bersatu tentunya. Kiba masih coba memberikan perlawanan Dudes dan tapi satu Kar 98-nya langsung connect begitu saja. Granat dilemparkan ke depan menyisakan seorang Dudes kali ini. Oh my god, Dudes, the last hope of Indonesia dan juga Iko untuk round kali ini bakal coba untuk dipaksa keluar dari tempat bertahannya. Langsung dihajar dan that's it. The end for Iko dan harus cukup puas di posisi ke-11. Nice try Iko. Gua ngeliat strugglingnya si Koja banget tadi ya. Ketika di awal ini mereka udah keculik 3 sama tim Farang. Emang Farang ini tuh kayaknya mengganggu dari drop pointnya si Eko dan juga rotasinya. Kelihat ya si Kojanya ini muter-muter loh dari daerah golf course ke sentral, balik lagi ke daerah Marble Walks ketika hidup 3 pengen masuk ngamanin rumah nelayan, tetapi di sana ada Farang. Farang ini adalah tipikal salah satu tim yang bermainnya lambat untuk masuk ke zona, lebih coba untuk melakukan clear dulu kepada tim-tim yang berada di luar. Ini artinya menjadi salah satu ciri khas dan juga menjadi salah satu ancaman bagi tim negara kita yang lambat untuk melakukan move. Sebenarnya negara kita ini benar-benar bingung gitu Bung Skyla. Dia masuk cepat ke dalam zona ada EVOS Phoenix, lambat masuk ke dalam zona juga ada tim Farang gitu. Jadi benar-benar dihantui, apalagi sama tim-tim yang punya drop point sama kayak Loud juga tadi kan sama Minoros. Sebenarnya Loud ini menjadi bayangan dari teman-teman EVOS ya. Lu bisa lihat di round pertama EVOS itu punya segudang lootingan yang udah mereka milikin. Seorang Abax punya 18 glue wall. Lu bisa bayangin 18 glue wall, tapi Loud lagi dan lagi rotasi kedua mereka itu selalu berpapasan dengan EVOS Divine gitu. Dan bahkan di round kali ini tadi ketika Mr. 05 baru aja dihidupin langsung ketahuan lagi sama Loudnya. Jadi memang drop zone mereka nggak terlalu jauh dan juga rotasi mereka mirip-mirip. Sementara itu dari Was kali ini satu orang Mr. Ali sudah ter-take down, bakal langsung di-end begitu saja. V-Gaming ternyata masih bertahan di bibir pantai sedari tadi. Oh my god. Tidak ternotis dan tidak terlihat nih. Sama dua tim yang berperang kembali kali ini. Ada Crusher juga baru lontarkan satu skill Skyler-nya dan juga sudah Blazer 10 yang berhasil eliminasi. What? Terjadi dengan cepatnya. Was langsung dipulangkan begitu aja. Tetapi The Flash kembali berada rumah 7. Belum terlalu jauh kali ini Bung Skyla. Yes, sementara itu tim Flash kali ini bakal kedatangan tamu baru seorang Bio. Sudah berhasil di take down menyisakan 3 orang lain aja. Dan sementara itu fight sudah mulai dirasakan lagi. Tim Flash sudah mulai kehilangan anggotanya satu persatu. Menyisakan 1 orang aja dari tim Flash. Di mana Mineros Esports kali ini dari Latam sudah benar-benar menunjukkan konsistensi dan juga agresivitasnya mereka, Azuri. Wow, ini kalau gue ngerasa si Mineros ini tuh emang tim yang menurut gue berbahaya ya ketika sudah ada di late game seperti ini. Mereka itu emang gak ada keraguan banget nih Bang Skala untuk nabrakin. Ini Flash juga sebenarnya udah ketar-ketir. Di atas udah nge-charger lagi senjatanya. Tetapi emang player dari Latam ini menggunakan MAG7 dengan ditekan-tekan gaming supaya itu menjadi counter dari shotgun charger booster itu sendiri. Terlepas dari tim Latam tadi, ini ada Lot yang masih cukup menggila. Wow, 7 poin eliminasi. Dan gua kali belum ngelihat peran aktif dari si Cawan 7. Yes, dan sementara itu bakal beralih sedikit kali ini. Tim Flash yang tersisa 1 orang bakal dikomit begitu saja. Dan akhirnya berhasil ditumbangkan di tangan Mineros Esports dari Latam. Dan secara perlahan tapi pasti ada 1 orang yaitu seorang Bion yang bakal coba untuk kabur dari peperangan yang sedang terjadi. Dan coba menyelamatkan poin setidaknya. Ya, masih ada sendirian diri dia kali ini dengan vehicle-nya dan juga Fasto Mundo yang udah harus terancam posisinya. Ini cepet banget Bion nih Pak. Bion udah ngamanin zona loh, sendirian di tengah loh dia. Wow. Dan malahan ini juga dari EVOS Phoenix-nya berada di satu compound dan bakal coba untuk natakin pergerakan dari Mineros. Dan kalau gue ngerasa EVOS Phoenix sebentar lagi mereka bakal dihabisin sama Loud yang perlahan tapi pasti tidak terdetek pergerakannya pengen masuk area mereka. Bagian dari EVOS Phoenix bahaya banget sih, mereka nggak ngeliat ke arah belakang. Tapi sudah ada satu pergerakan berbalik badan dari teman-teman EVOS Phoenix yang artinya mereka sudah sadar bahwa di belakang mereka sudah ada satu tim yang coba
melakukan backstabbing terhadap mereka. Tapi Mineros sudah mulai masuk ke dalam, sudah melakukan Charger Buster. Dan ternyata Juna berhasil menumbangkan lawannya. Bakal ada fight, big fight kali ini antara EVOS Phoenix dan juga Loud. Dan tembakan sudah mulai dirasakan. Dua orang sudah mulai masuk ke arah depan. Juna bakal coba memberikan tembakan ke arah yang lainnya. Sementara itu Zona sudah mulai menggigit dan mulai sakit. The Crush berhasil dihancurkan oleh seorang Cawan Seven. Kali ini menyisakan 3 orang aja dari EVOS Phoenix. Tapi ternyata seorang Juna berhasil mendapatkan seorang Noda dengan charge booster ya kali ini. Ada M79 dan juga charge booster yang sangat on point dari Juna dan juga Moshi. Menyisakan 1 orang aja dari lawan yang berada di atas rumah batu kali ini. Oh my god, counterplay yang sangat luar biasa. Wah, ini tim Loud ya. Udah, kalau gua ngerasa ini udah keputar banget nih keadaannya. Yes. Kebalikin banget keadaannya. Yang sebenarnya tadi ini si Loud bisa gitu mencuri satu persatu atau bahkan meratakan satu tim sekaligus dari EVOS Phoenix. Tetapi EVOS Phoenix ini tuh kayak tahu gitu musuhnya bakal ngapain dan kayaknya bakal udah ngeliat musuh itu bakal ngakuin hal apa. Yes. Seenggaknya dia udah menculik dulu si Cawan 7, seorang Grenadier dari Loud. Walaupun udah keculik 2 tetapi dia berhasil meratakan Loud. Sampai sejauh ini pergerakan minim udah dapatin 7 eliminasi dan juga EVOS defense-nya udah harus pulang tadi, Pak. Bion harus cukup di posisi keempat. Keempat, Not bad, wow. not bad. Dari awal kesulitan tapi masih bisa finish di posisi keempat. Not bad at all. Nice try. Dan tentunya untuk Iko Esports juga, ayo harus lebih semangat Ayo. teman-teman. Kita berikan dukungan kita dengan hashtag FFindo bersatu. Jangan pernah bosan, jangan pernah patah semangat. Masih ada 3 match yang masih bakal kita jalankan. Dan kali ini kita bakal saksikan juga di mana V-Gaming sudah mulai melakukan komit ke arah depan. Tapi nampaknya Phoenix Force atau EVOS Phoenix terlalu kuat untuk kali ini untuk V-Gaming. Ya, 2 melawan 3 tentunya sangatlah tidak adil. Tetapi kali dari Bingsu mencoba untuk memaksakan keadaan untuk melakukan reviving. Tetapi nyatanya satu player lagi dari EVOS Phoenix masih bersembunyi balik bebatuan. Ada Charles untuk melakukan revive. Moshi masih sedikit membahayakan. Tetapi ada Juna juga. 2 maut kali bakal kita lihat. Berhasil dilakukan kembali. Tetapi Bingsu memasang pagarnya atau pertahanan agar tidak terkena hit. Fantan dari belakang menggunakan shotgun charger booster. Bersembunyi kembali kali ini Glow terpasang. Berada di balik mega fire-nya. Satu orang Moshi mengunci pergerakan dan kali Fantan sedikit memberikan distraksi. Tetapi nyata saya ada juga dapat barrel dari belakang yang bakal masuk areanya. Oh my god, boya kedua untuk EVOS Phoenix. Oh my god, Moshi dan juga seorang Juna memainkan perannya dengan sangat baik. Lu bisa